Para ulama mengatakan mempelajari sirah atau perjalanan orang-orang terdahulu menjadi sesuatu yang sangat penting karena bisa menguatkan hati sekaligus bisa melembutkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nuhayyikum bitahiyyatil Islam, tahiyatan mubarakatan thayyibatan indallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Salatu wassalamu ala al-anbiya wal mursalin khasatan nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa huwa khatamun nabiyyin bilisanin arabiyyin mubin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ila yaumil qiyamati amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim al-azim wa huwa asdaqul qailin wa ahsanul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال رسول عليه الصلاة والسلام في حديثه فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإلى النار أما بعد. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah ucapan puja serta puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, penguasa jagat raya, pencipta alam semesta. Pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini biiznillah biaqdarillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan panjang usia, panjang umur, kesehatan, kesempatan, waktu luang kepada kita untuk bisa hadir ke tempat ini dan bisa menyimak siaran langsung atau live yang qana al-mubasyarah. Fa insyaallah kita akan menyimak perjalanan seorang nabi dan rasul, nabi akhir zaman, penutup para anbiya wal mursalin yang kita jadikan figur tauladan dalam kehidupan kita, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Kilab sallallahu alaihi wasallam. Kita akan mendapatkan banyak faedah sebagaimana yang sudah kita dapatkan pada episode-episode sebelumnya. Salawat dan salam juga tidak lupa dan lalai kita sanjungkan kepada uswah kedua kita, tauladan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa khatamu an-nabiyyin. Para pemirsa Hasan TV di mana saja antum Anda sekalian semua berada pada kesempatan malam hari ini, sebagaimana biasanya di hari Selasa malam Rabu jam 20 sampai selesai kita akan menyimak, membacakan, juga menelaah serta mentadaburi apa yang disampaikan oleh para ulama kepada kita. Ya, khususnya adalah riwayat hidup, khususnya adalah sejarah kehidupan yang bisa kita ambil ibrah, pelajaran yang kita bisa aplikasikan, kita contek, kita duplikasi, kita adaptasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi apabila orang yang kita ambil ibrahnya, kita ambil pengalamannya, kita ambil pelajarannya datang dari orang yang paling mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beberapa episode ini kita banyak sekali mengambil kesimpulan dan banyak sekali mengambil pelajaran dari masa-masa sulit yang dialami oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Insyaallah ta'ala pada malam hari ini kita akan melanjutkan kitab ini yang ditulis oleh Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri yang berjudul Rawdatul Anwar fi Siratin Nabi Al-Mukhtar, yang pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada PDF-nya di halaman yang ke-20 ya. Insyaallah ta'ala kita akan masuk kepada pembahasan anak-anak Nabi alaihi salatu wasallam dari Khadijah atau putra-putri Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama Khadijah. Selain itu di materi yang kedua kita akan bahas tentang renovasi dari masjid yang dalam hal ini adalah Ka'bah Al-Musyarrafah yang ada di tengah Masjidil Haram. Bagaimana kisahnya insyaallah ta'ala kita akan bahas pada episode kali ini. Kemudian kami juga mengajak para pemirsa Hasan TV di mana saja antum sekalian berada yang bisa menyimak dan melihat serta menyaksikan acara kesayangan kita di Sarah Nabawiyah ini untuk sama-sama berpartisipasi dan interaktif melalui layanan telepon di 0811900791, melalui layanan chat melalui WA 081190079113.
Untuk cerita selanjutnya mengenai hal-hal di atas kita akan bahas setelah pariwara berikut ini. Karena itulah para ulama mengatakan mempelajari sirah atau perjalanan orang-orang terdahulu menjadi sesuatu yang sangat penting karena bisa menguatkan hati sekaligus bisa melembutkannya. Baik, syukran jazakumullah khairul jazak kepada para pemirsa Hasan TV yang masih setia menyimak acara kesayangan kita di Sirah An-Nabawiyah yang mengutip dan mengambil serta menukil dari kitab Rawdatul Anwar fi Sirati Nabiyil Mukhtar yang ditulis oleh Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah taala. Saya mengucapkan juga jazakumullah khairul jazak kepada para ikhwah ya sekalian, Bapak dan Ibu yang ikut hadir pada Zoom ya. Yang saya berharap kepada teman-teman yang hadir bukan hanya sekedar menyimak tapi juga bantu untuk membaca ya, khususnya teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi dalam Zoom ini ya, mudah-mudahan banyak faedah yang bisa kita dapatkan. Tapi pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang auladuhu sallallahu alaihi wasallam min Khadijah, yaitu putra putri beliau, anak-anak beliau yang Allah berikan melalui pasangannya Khadijah. Setelah sebelumnya kita menyimak bagaimana kisah romantis yang dimiliki oleh Nabi SAW bersama Khadijah, sampai Allah Subhanahu wa taala menjadikan Khadijah sebagai belahan jiwa Rasul SAW, dan Allah jodohkan mereka sampai akhir hayat Khadijah ya, walaupun kita ketahui sudah 2 kali menjanda dan memiliki 4 orang anak dari 2 suami sebelumnya. Kan tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan Khadijah sebagai ummul mukminin, ya, wanita pertama yang dinikahi oleh Nabi alaihi salatu wasalam, dan beliau tidak menikah dengan wanita lain, artinya tidak berpoligami sejak beliau menikah dengan Khadijah sampai beliau wafat. Khadijah bintu Khuwailid yang memberikan anak kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Berapa jumlah anaknya dan siapa saja namanya kita akan bahas pada episode dan kesempatan malam hari ini. Tapi saya minta bantuan kepada teman-teman yang telah bergabung di Zoom untuk ikut membantu ya, membaca tentang auladuhu sallallahu alaihi wasallam min Khadijah. Silahkan boleh mengangkat tangan. Ahmad Juprianto, nam, tafadhal, silahkan. Saya perkenalkan dulu siapa namanya dan tinggal di mana. Baik, ismi Ahmad Juprianto min Bondowoso. Min Bondowoso. Bondowoso, masyaallah, dan sahlan. Baik, tafadhal. Iqra. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Qala mu'allif rahimahullah, auladuhu sallallahu alaihi wasallam min Khadijah. Hum Al-Qasim, thumma Zainabu, thumma Ruqayyatu, thumma Ummu Kulthum, thumma Fatimatu, thumma Abdullahi, wa qila ghaira dhalik fi adadihim wa tartibihim. Wa qad mata bununu kulluhum sigaran. Amma al-banat faqad adrakna kulluhunna zamanun nubuwati fa'aslamna wahajirna thumma tufahunna qabla an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila Fatimata radhiyallahu anha. فإنها عاشت بعده صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. طيب, شكرا, ما شاء الله, بارك الله فيك, جزاك الله خير. للقارئ Pak Ahmad Juprianto min Bondowoso, Jawa Timur ya, Jawa Syarqiyah. Nah, auladuhu sallallahu alaihi wasallam min Khadijah. Aulad jamak min walad ya. Hunaka aulad ya. Aulad yani jamak min walad. Waladun ijma' ala aulad. Jamaknya adalah aulad. Berarti Nabi alaihi salatu wasallam, dari judul ini saja bisa kita ketahui bahwa beliau bukan memiliki 1 orang anak. Ya kan, tetapi lebih daripada itu. Ya, karena di sini diambil judulnya auladuhu.
Yang dimaksud auladuhu, hu-nya kembali kepada Muhammad. Ya, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terbukti di sini ada sallallahu alaihi wasallam jumlah i'tiradiyah. Min Khadijata, dari Khadijah. Nah, di sini ada min. Min merupakan huruf jar. Sebagaimana yang kita ketahui, amal daripada huruf jar adalah memajrurkan isim yang datang setelahnya. Karena Khadijah, sebagaimana yang pernah kita bahas, termasuk di antara ismu alladzi la yansarif atau mamnu'un minas sarfi atau ghairu munawwan atau ghairu munsarif yang tidak boleh dibaca tanwin, kemudian ketika majrur dibaca dengan fathah sebagai alamatul jarri, tanda jarnya. Ya, min Khadijata, yaitu anak-anak Nabi alaihi salatu wasallam dari Khadijah. Sebagaimana yang kita ketahui dari belasan istri Nabi alaihi salatu wasallam, bahwa beliau hanya memiliki anak dari 2 orang istri. Yang pertama adalah dari Khadijah, tentu saja sebagai istri pertama beliau, dan yang kedua adalah dari Maria Al-Qibtiyah. Sebagaimana yang sebelumnya, ketika pada pembahasan sebelumnya kita bahasnya, bahwasanya nama anak beliau dari Maria adalah Ibrahim. Ya, fa innahu min Mariyata Al-Qibtiyah. Bahwasanya Ibrahim itu merupakan putra dari Nabi alaihi salatu wasallam dari Maria Al-Qibtiyah. Nah, sebelum kita memasuki bab ini atau poin ini. Siapa saja mereka dan berapa jumlah orangnya? Hum Al-Qasim. Yang pertama adalah Al-Qasim. Ya, maka ini merupakan kunyah yang diberikan kepada Nabi alaihi salatu wasallam yang kita kenal sebagai Abu Al-Qasim atau Abul Qasim. Kemudian summa Zainabu, kemudian Zainab. Ini anak wanitanya. Summa Ruqayyatu, kemudian Ruqayyah. Summa Ummu Kulsumah, kemudian Ummu Kulsum. Summa Fatimatu, kemudian Fatimah yang sangat familiar dengan kita. Summa Abdullah, kemudian Abdullah. Ya, dari anaknya Khadijah ini ditemukan dari tulisan yang ditulis oleh Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri. Nabi alaihi salatu wasallam memiliki 6 orang anak. Ya, memiliki 6 orang anak dari Khadijah. Plus ditambah 1 dari Maria Al-Qibtiyah yang bernama Ibrahim. Sebagaimana yang kita ketahui, Ibrahim ini merupakan seorang anak yang meninggal di usia balita. Disebutkan dalam sebuah riwayat usianya 1 tahun 7 bulan, yaitu 19 bulan. Nah, ketika Ibrahim ini meninggal, maka kemudian terjadilah gerhana. Gerhana yang kemudian ini disunnahkan untuk melaksanakan sholat gerhana. Kemudian Nabi alaihi wasallam mengatakan bahwa gerhana ini terjadi bukan disebabkan karena kematian seorang. Dalam hal ini adalah putra beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, tapi ini merupakan kejadian yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Taib ini adalah 4 orang anak perempuan Nabi dan 2 orang anak laki-laki. 2 orang anak laki-laki yaitu Al-Qasim dan juga Abdullah sebagai putra-putra dari Khadijah. Kan tapi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan yang lain, putra-putra dan kedua putra Nabi alaihi salatu wasallam termasuk Ibrahim, berarti 3 orang putra Nabi alaihi salatu wasallam semuanya meninggal dunia. Ya, semuanya meninggal dunia di masa-masa kecil mereka. Wa qila ghair dzalik. Ya, tapi juga ada yang mengatakan selain daripada itu, yaitu fi adadihim wa tartibihim, yaitu mengenai jumlahnya, adad, dan juga mengenai tartibnya, urutannya. Ya, kalau di sini dijelaskan yang pertama adalah Al-Qasim sebagai anak barab, anak sulung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah, kemudian Abdullah. Ya, jadi di sini ada yang mengatakan mengenai adad, yaitu jumlahnya, dan juga mengenai tartib, yaitu urutannya. Mana yang lebih tua, mana urutan kedua dan seterusnya. Waqad mata al-banun. Waqad mata al-banun jamak daripada ibnun. Ibnun jamaknya bisa banun atau abna. Ya, banun yaitu anak-anak lakinya itu sudah meninggal. Ya, kenapa di sini bukan disebut musanna tapi disebut banun, yaitu anak-anak lakinya karena mungkin ikut sertakan juga dengan Ibrahim. Ya, dengan Ibrahim, anak putra dari Nabi alaihi salatu wasallam dari Maria Al-Qibtiyah. Kulluhum sigaran. Ya, kulluhum semuanya, ya. Semuanya ini sudah meninggal, anak laki-laki ketika sigar, yaitu ketika masih kecil. Amma al-banatu, al-banat jamak daripada bintun. Jamak daripada bintun. Amma al-banatu yaitu anak-anak perempuan, anak-anak wanitanya. Faqad adrokna, ini dari kalimat adroka yudriku, ikut wazan af'ala yuf'idu. Kemudian adrokna berarti fi'il madhi dengan dhamir hunna, karena di belakangnya ada nun niswah. Ya, maka fi'il ini mabni.
Ya, mabniyah dengan sukun disebabkan karena bersambung dengan nun niswah. Faqad adrakna. Tanda fiilnya karena ada qad. Qad ini hanya bisa masuk kepada fiil saja. Qad hanya bisa masuk kepada fiil saja. Imma fiil madhi atau fiil al-mudhari. Bisa masuk kepada fiil madhi maupun fiil mudhari. Kalau masuk kepada fiil madhi maknanya adalah taklil, salah satunya atau litahqiq, ya, yaitu untuk membuktikan ya bahwa benar-benar ya wanita-wanita, anak-anak perempuan dari Nabi SAW itu adrakna kulluhunna zamanan nubuwah. Mereka bisa mendapati, menemukan, ya, kemudian memenangi, ya, semuanya itu zamana an-nubuwah, yaitu zaman kenabian sallallahu alaihi wasallam. Jadi seluruhnya mereka hidup sampai Nabi SAW mendapatkan alamah an-nubuwah, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang nabi dan rasul. Fa aslamna wa hajarna. Aslamna. Aslama yuslimu bimana masuk Islam, ya. Wa hajarna, dan mereka juga ikut berhijrah. Ya, aslamna, mereka seluruhnya masuk Islam. Ya, baik Zainab, ya, yang kemudian memiliki 3 orang anak, ya, kemudian Ruqayyah dan juga Ummu Kulsum yang dinikahi oleh Utsman Ibnu Affan radhiyallahu taala anhu, ya, ketika Ruqayyah meninggal kemudian menikahi adiknya Ummu Kulsum, ya, makanya diberikan gelar itu Nurain. Kemudian begitu juga Fatimah yang dikarunia oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki suami dari Ali bin Abi Thalib dan memiliki beberapa orang anak. Taib, kemudian mereka semua masuk Islam dan hajarna. Mereka juga semuanya berhijrah. Ya, hajarna ikut wazan fa'ala, yufa'ilu, hajaro, hajarna, berarti dengan domir hunna. Siapa hunna yang dimaksud di sini adalah al-banat, anak-anak perempuan dari Nabi alaihi salatu wasallam yang ikut berhijrah. Summa tawaffahunna, tawaffahunna. Ya, kemudian tawaffahunna al-mautu. Ya, kematian ini mewafatkan mereka. Ya, hunna yang dimaksud di sini kembali kepada al-banat. Ya, kemudian kematian mewafatkan mereka alias menjemput mereka, tiba ajal kepada mereka qabla Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebelum Nabi alaihi salatu wasallam meninggal. Illa Fatimah radhiyallahu anha, kecuali Fatimah. Jadi Fatimah ini masih hidup, ya, ketika Nabi alaihi salatu wasallam sudah meninggal. Beda dengan 3 orang anaknya. Ya, 3 orang anak perempuan yaitu Zainab, Ruqayyah dan Ummu Kulsum, seluruhnya sudah mendahului Nabi alaihi salatu wasallam. Artinya mereka meninggal lebih dahulu daripada Nabi alaihi salatu wasallam. Ya kan, tapi khusus Fatimah disebutkan di sini ya oleh para ahli sejarah bahwa Fatimah masih tetap hidup ketika Nabi alaihi salatu wasallam ya sudah meninggal. Ya, bahkan disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Imam Muslim, ya, bahwasanya ketika Fatimah pernah dibisiki, ya, najaha Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam pernah membisiki Fatimah radhiyallahu anha, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan sesuatu kepada beliau. Di satu sisi Fatimah kemudian menangis, di sisi yang lain kemudian tertawa. Ya, maka disebutkan dalam hadis yang lain bahwasanya Ummu Salamah bertanya kepada Fatimah. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa Aisyah juga bertanya kepada Fatimah. Ya, bahwasanya apa yang dibisiki oleh Nabi alaihi salatu wasallam sehingga Fatimah menangis kemudian tertawa. Ya, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan atau Fatimah menceritakan, akhbarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menghabarkan kepadaku, ya, fayamut, bahwa beliau akan meninggal. Ya, fabakaitu, maka kemudian aku pun menangis. Ya, di sisi yang lain kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, akhbarani, mengatakan kepadaku, mengabarkan kepadaku, ya, inni sayyidatun nisa'i ahlil jannah, bahwasanya aku akan menjadi sayyidah, penghulu, pemimpin para ahli syurga. Yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, fadhahiktu, maka aku pun tertawa. Ini membuktikan bahwasanya Fatimah masih hidup ketika Nabi alaihi salatu wasallam sudah meninggal. Fa innaha asyad, ya, fa innaha asyad ba'dahu. Ya, bahwasanya di sini kembali kepada Fatimah. Bahwasanya Fatimah, sesungguhnya Fatimah asyad ba'dahu. Asyad bermakna, ya, masih hidup. Ya, ba'dahu setelah Nabi alaihi salatu wasallam. Sittata ashhurin, selama 6 bulan. Jangka waktunya juga tidak lama, hanya 6 bulan saja ketika Nabi alaihi salatu wasallam sudah meninggal, kemudian Fatimah Allah Subhanahu wa taala wafatkan menurut pendapat dari
yang di kitab Rawdatul Anwar fi Sirah An-Nabi Al-Mukhtar yang diteliti oleh Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri. Wallahu a'lam. Tapi kemudian kita akan masuk ke dalam paragraf dan poin selanjutnya, yaitu bina'ul baiti wa qissatu tahkimi. Ya, bina'ul baiti wa qissatu tahkim. Ya, sekali lagi kembali saya minta bantuan kepada para ikhwah maupun akhwat yang mungkin sudah hadir pada kesempatan kali ini. Abu Ibrahim, silahkan sebutkan nama dan tinggal di mana. Baik, Mas Muk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Abu Ibrahim. Askunu fi Cibitung. Cibitung. Ahlan wa sahlan ya Abu Ibrahim. Baik, fadal iqra fi hadhihi al-faqrah bina'ul baiti wa qissatu tahkim. Fadal. Fadal ibda. Silakan Abu Ibrahim. Ya, silakan. Bismillah. Naam. Qala musannif rahimahullah, bina'ul baiti wa qissatu tahkimi. Walamma balagat sinnuhu sallallahu alaihi wasallam khamsan wa thalathina sanatan, ja'a sailun jarifun sadda'a judranil ka'bati wa kanat qad wahanat min qablu li ajli hariqin fattarrat Quraisyun ila bina'iha min jadidin wa qarraru an la yadkhulu fi nafaqatiha illa tayyiban fala yadkhulu fiha mahrun baghyun wala bai'un riba wala muzlimatun ahadun wahabu iqaballahi ala hadmiha. Faqala lahum al-Walid bin al-Mughirah, innallaha la yuhliku al-muslihina. Thumma bada'a yahdamu. Fatab'uhu fi hadmiha hatta wasalu biha ila qawaidi Ibrahima. Thumma akhadhu fil bina'i wa khasasu li kulli qabilatin juz'an minha wa kana al ashrafu yahmiluna al hijarata ala a'him wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amdu fi man yahmilu raumi isqatimun nafaqatu tayyibatu Ibrahima wa akhraju minha nahwa sittata adra'in min jihatish shimali wa banu 'alaiha jidaron qasiran alamatun annahu minal ka'bati wa hadzal juz'u huwal ma'rufu bil hijri wal hatimi. Baik. Nah, khalas hasbuk cukup barakallah. Baik, ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum dan para pemirsa Hasan TV di mana saja antum semua berada yang bisa menyimak program kesayangan kita di Sirah An-Nabawiyah yang mengutip dari kitab Rawdatul Anwar fi Sirati Nabi Al-Mukhtar. Baik, jazakallahu khair jazak pada Abu Ibrahim yang ditinggal di Cibitung yang sudah membantu kami dalam membaca kitab ini. Baik, kita akan bahas di sini adalah bagian yang kedua, yaitu bina'ul baiti wa qissatu tahkim, yaitu renovasi. Ya, al-bait di sini maksudnya adalah bukan rumah, yang dimaksud adalah Baitullah. Yang dimaksud adalah Baitullah. Dalam hal ini adalah Ka'bah al-Musyarrafah. Wa qissatu tahkim, dan juga kisah pengambilan keputusan. Kisah pengambilan keputusan. Apa yang diambil keputusannya di sini akan kita bahas. Walamma balagat sinnuhu. Ya, di sini ada kesalahan cetak pada PDF ya, berbeda dengan yang ada di kitab. Ya, jadi di sini walamma balagat ya sinnuhu sallallahu alaihi wasallam 35 sanatan. Ya, jadi ini sanahnya ini ke sini ya. Jadi sinnuhu harusnya yang ke sini, jadi sanahnya harusnya yang ke sini, terbalik ya.
Allah alam, tapi yang setahu saya yang ada di kitab ini walamma balagat sinnuhu sallallahu alaihi wasallam 35 sanatan. Ya. Jadi tatkala sin bimana umruhu. Sinnu bimana umruhu, yaitu umur beliau. Ya, tatkala umur beliau alaihi salatu wasallam mencapai 35, yaitu 35 tahun. Ya, sanatan, ya. Sanatan sebagai tamyiz, ya, sebagai tamyiz ba'dal adad, ya, setelah adad. Maka tatkala usia beliau sudah mencapai 35 tahun, jaa sailun jarifun. Jaa sailun jarifun. Sailun dari kalimat sala yasil. Sala yasil bimana jaro yajri, itu mengalir. Jadi sailun jarifun bimana al-fayadan, ya, yaitu banjir bandang. Banjir bandang yang menghanyutkan apa saja yang dilewatinya. Itu namanya sailun jarifun. Jadi datang suatu hari banjir besar, ya, kemudian sadda'a judran al-Ka'bah. Sadda'a bimana haddama. Ya, sadda'a bimana haddama. Yaitu menghancurkan, merobohkan judran. Judran jamak daripada jidar. Jidar jamaknya bisa judur atau judron. Ya, sadda'a judron al-Ka'bah, yaitu menghancurkan judron al-Ka'bah, dinding-dinding Ka'bah, disebabkan karena banjir bandang tersebut. Wa kanat qad wahanat min qablu li ajli hariqin. Wa qad di sini berarti kalau ada qad setelahnya pasti fiil. Wahanat, ya, di mana Ka'bah itu dahulunya juga pernah roboh, ya, pernah runtuh, ya. Min qablu pada zaman dahulu. Jadi min di sini masuk kepada qablu. Nah, kemudian di sini karena ada mudhaf ilaih yang dibuang, maka mabni dengan dhammah. Ya, min qablu bisa dimaknai dengan min qabli al-bina, ya, sebagai bentuk takdirnya, ya. Wa kanat qad wahanat min qablu li ajli hariqin, disebabkan karena hariq, yaitu kebakaran. Ya, yaitu kebakaran. Saya belum mendapatkan cerita yang pasti bagaimana tentang kebakaran tersebut, apa penyebabnya dan lain-lainnya. Fatturrat Quraisyun ila bina'iha min jadidin. Fatturrat, ya, kemudian Quraisy itu turrat, dia dipaksa, ya. Dia dipaksa atau terpaksa lah, ya, ila bina'iha untuk merenovasi, haknya kembali kepada Ka'bah. Untuk merenovasi bina'iha, merenovasi Ka'bah min jadid, dari awal, dari mulai, dari baru. Ya, karena mau tidak mau, ya, karena Ka'bah itu mereka percaya oleh orang-orang musyrik, ya, oleh orang-orang kafir yang ada di Quraisy adalah Baitullah. Ya, adalah Baitullah, dan Allah Subhanahu wa taala yang menjaganya. Ya, sehingga mereka pun ikut membantu dan agar supaya Ka'bah ini tidak hancur. Ya, Ka'bah ini tetap berdiri kokoh. Ya, karena ini sudah diserang oleh air dan bahtera serta banjir bandang, maka mau tidak mau orang-orang Quraisy harus membangun kembali, merenovasinya, gitu, ya. Wa qarraru an la yudkhilu, ya, fi nafaqatiha illa thayyibah. Wa qarraru, ini dari kalimat qarrara yuqarriru, ikut wazan fa'ala yufa'ilu. Ya, maknanya adalah memutuskan. Mereka memutuskan alla yudkhilu fi nafaqatiha illa thayyibah. Mereka tidak memasukkan. Ya, mereka tidak memasukkan fi nafaqatiha. Nafaqah, ya, nafaqah yang dimaksud di sini adalah sumber dana yang dipakai untuk merenovasi Ka'bah. Ya, sumber dana yang dipakai untuk merenovasi Ka'bah. Diistilahkan oleh Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri di sini adalah dengan nafaqah. Illa thayyibah, kecuali dengan yang baik-baik, yang bagus-bagus. Ya, artinya rezeki-rezeki yang menurut urf mereka, kepercayaan mereka ini adalah rezeki yang baik, bukan rezeki diambil dari sesuatu yang haram. Di sini secara fitrah sebenarnya mereka sudah bertentangan dengan hati nurani. Apa saja? Fala yudkhilu fiha mahra baghin. Ya, di sini mereka tidak memasukkan di dalam nafkah tersebut mahra baghin. Mahra baghin itu apa? Sejenis pendapatan-pendapatan yang didapatkan dengan cara yang haram. Ya, dalam bentuk pelacuran, ya, dalam bentuk perzinahan dan seterusnya, itu mahra baghin. Ya, mereka akhirnya sepakat untuk tidak memasukkan itu semua. Dan disebutkan dalam kitab yang lain, dalam cerita yang lain, bahwasanya ini terjadi ketika mereka mengumpulkan
harta-harta dari orang-orang Quraisy untuk bisa membangun dan merenovasi untuk merenovasi Ka'bah Al-Musyarrafah tersebut. Ya, karena disebabkan bahtera dan banjir bandang ini. Sampai akhirnya mereka mengumpulkan setiap uang yang dikumpulkan tanpa sebelumnya ditamhis, tanpa sebelumnya diseleksi. Ya, siapa saja yang memiliki dana, memiliki uang, silakan dikumpulkan. Dan mereka dikumpulkan dalam Ka'bah. Ya kan, tapi qadarullah Allah Subhanahu wa taala mengirimkan seekor ular besar ya ke dalam Ka'bah tersebut. Ya, yang uang tersebut untuk dipakai ya dalam merenovasi Ka'bah Al-Musyarrafah itu tidak bisa diambil. Ya, disebabkan keberadaan ular tersebut di dalam Ka'bah. Ya, sehingga mereka pun tidak melakukan apa-apa. Ya, karena siapa saja yang mendekatinya, maka ular tersebut akan bertindak. Ya, mereka pun takut. Sehingga akhirnya mereka, kumpulan orang-orang yang ada di situ, para pemuka Quraisy, mereka berkumpul kembali di Darun Nadwah untuk berpikir bagaimana caranya supaya ini Ka'bah tetap bisa direnovasi karena ini adalah rumah Allah. Ya, sehingga disimpulkanlah di sini, ya. Disimpulkanlah di sini salah satunya adalah pemuka Quraisy yang mereka benar-benar merasa takut, ya, ketika ini merupakan rumah dari Allah dan mereka tahu secara rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala Sang Khalik yang menciptakan. Tapi secara uluhiyahnya ini yang mereka kemudian tergolong sebagai orang-orang musyrik karena memadu padankan antara menyetarakan, mempersekutukan Allah Azza wa Jalla dalam masalah peribadatan. Ya, sehingga akhirnya mereka berpikir bahwasanya ini berarti jangan-jangan atau mungkin ada harta haram yang kemudian dipergunakan untuk menjadi nafkah, sumber dana dalam pembangunan renovasi Ka'bah Al-Musyarrafah. Dan ini padahal rumah Allah Azza wa Jalla. Sehingga mereka berpikir dan mengambil keputusan bahwa tidaklah ya nafkah atau sumber dana yang diambil untuk membangun dan merenovasi Ka'bah Al-Musyarrafah kecuali diambil dari sesuatu yang baik-baik, yang bagus-bagus. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala kirimkan burung, kemudian burung tersebut masuk ke dalam atapnya karena saat itu Ka'bahnya belum ada atapnya, kemudian mengambil ular tersebut dan membawa pergi entah kemana. Sampai akhirnya mereka mengira dan menduga semakin yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar Ka'bah tersebut direnovasi atau dibangun kembali dengan harta-harta yang baik, bukan diambil dengan harta yang haram. Wala bai'a riba, dan juga bukan dari hasil riba. Ya, bukan dari hasil riba. Wala mazlamata ahadin, dan juga tidak dari kezaliman seseorang. Jadi hartanya benar-benar murni dari harta-harta yang baik, harta-harta yang halal. Wahabu iqaballah. Ya, habu bimana khafa. Haba bimana khafa, yaitu mereka merasa takut. Ya, dengan iqab Allah. Ya, dengan iqab dari Allah. Ya, habu di sini fa'ilnya adalah wawu jamaah yang kembali kepada orang-orang Quraisy. Dalam hal ini adalah orang-orang kafir Quraisy dan pemuka-pemuka Quraisy. Mereka takut dengan iqab Allah. Kenapa? Yang saat itu masih hidup dan orang-orang yang ikut serta dalam pembangunan Ka'bah atau merenovasi Ka'bah ini adalah orang-orang yang menyaksikan sendiri bagaimana Abrahah yang dulu pernah kita bahas, ya, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla dengan apa? Burung-burung ababil yang Allah abadikan di dalam juz Amma yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surat Al-Fil. Ya, mereka benar-benar menyaksikan dan melihat secara langsung dan Allah Subhanahu wa taala itu melindungi rumahnya. Sehingga mereka khawatir kalau mereka menghancurkan Ka'bah, kemudian walaupun mereka ingin mendirikan kembali, Allah Subhanahu wa taala tidak akan ridha. Ya, mereka khawatir dengan apa? Iqab Allah, karena masih trauma dengan apa yang dialami oleh Abraha dan pasukannya. Ya, sampai Allah binasakan. Ala hadmiha, untuk menghancurkan Ka'bah ini. Ya. Faqala Al-Walidu ibnul Mughirati, maka berkata Al-Walid ibnu Mughirah. Al-Walid ibnu Mughirah adalah bapak daripada Khalid ibnu Walid. Adalah bapak daripada Khalid ibnu Walid yang kita ketahui sebagai seorang sahabiyun jalil dari Nabi alaihi salatu wassalam yang Allah berikan hidayah setelah sebelumnya berada dalam pasukan kaum musyrikin pada perang Uhud, ya, bahkan mengantarkan orang-orang musyrik berhasil mengalahkan kaum muslimin biiznillah. Innallaha la yuhlikul muslihin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghancurkan orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, ini adalah seruan, ya, orasi yang dilakukan oleh Walid bin Mughirah, ya, yang dilakukan oleh Walid ibn al-Mughirah. Bahwasanya dia mengatakan ketika berencana untuk membangun Ka'bah, dia satu persatu daripada bangunan Ka'bah tersebut yang ini merupakan dibangun di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membangun Ka'bah.
Sehingga akhirnya mengajak putranya Ismail alaihissalam ya untuk membangun Ka'bah sebagaimana perintah dari Allah Azza wa Jalla. Yang kita ketahui Ka'bah berdiri tegak, berdiri kokoh ya, sebagaimana yang kita lihat ketika umrah maupun haji ataupun tawaf di sekelilingnya. Yang ini merupakan hasil perjuangan daripada yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan juga Nabiullah Ismail alaihissalam. Ya, bahkan dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, wa isyarfa'u Ibrahimu qawaidal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya, ingatlah ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam meninggikan dan membangun qawaidal bait. Ya, yaitu pondasi-pondasi rumah. Yang dimaksud di sini rumah Allah, yang dimaksud adalah Ka'bah al-Musyarrafah bersama Ismail. Ya, dalam diceritakan dalam kejadian-kejadian tersebut dalam buku-buku sirah, dalam buku-buku sejarah, bahwasanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan juga Nabiullah Ismail, mereka berdua membangun ini dengan menggunakan tanah liat yang dicampur dengan air. Ya, sebagaimana yang kita ketahui di zaman-zaman tradisional atau di desa-desa gitu ya, bagaimana tanah liat kemudian dicetak, kemudian dijadikan batu bata dan kemudian bisa dipakai untuk membangun rumah. Inilah yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim dan juga Ismail alaihi wassalam. Ya, mereka berdua membangun satu demi satu dan setiap kali mereka ya meletakkan batu, mereka mengatakan Rabbana taqabbal minna. Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah dari kami, terimalah dari kami. Nah, ketika sudah memasang, Nabiullah Ibrahim mundur beberapa langkah ke belakang. Kemudian menyediakan tempat yang tinggi untuk melihat apakah tempatnya ini sudah, ataukah Ka'bah ini dinding-dindingnya sudah tinggi. Nah, itulah yang disebut sebagai maqam Ibrahim. Ya, orang-orang kita karena identiknya dengan mengatakan maqam adalah makam, sehingga menyangka bahwasanya disitulah adalah makamnya, kuburannya dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Yang dimaksud maqam di sini diambil dari bahasa Arab dari kalimat qoma yaqumu. Qauman qaimun ya, atau aqama yuqimun. Nah, di sini maqam. Maqam adalah tempat berdirinya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika memandang dan melihat bagaimana letak batu-batu yang sudah disusun oleh beliau bersama putranya Ismail alaihi assalam. Ya, sampai akhirnya berdiri kokoh, berdiri tegak ya, karena Allah Subhanahu wa taala yang perintahkan. Inilah bedanya sekaligus menghancurkan syubhat-syubhat orang-orang yang mengatakan bahwa kaum muslimin sama saja dengan para penyembah berhala. Ya, persamaannya adalah karena kaum muslimin juga menyembah kepada batu, dalam hal ini adalah Ka'bah al-Musyarrafah. Padahal kita lupa bahwa kita ingatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada kita untuk menyembah Allah Azza wa Jalla dengan menghadap ke arah Ka'bah. Bukan berarti kita menyembah Ka'bah tapi tetap menyembah Allah Azza wa Jalla tapi menghadap ke arah Ka'bah. Agar Allah Subhanahu wa taala menyatukan seluruh kaum muslimin. Ya, seluruh kaum muslimin dari segala penjuru dunia. Ya, dari segala penjuru dunia. Maka inilah yang diserukan oleh Walid bin Mughirah ketika dia mengatakan innallaha la yuhlikul muslihin. Sungguhnya Allah pasti tidak akan menghancurkan dan membinasakan orang-orang yang ingin berbuat perbaikan. Ya, karena mereka tahu betul bahwasanya itu bukan tujuan utama mereka untuk menghancurkan Ka'bah, karena benci terhadap Ka'bahnya tidak. Ya, tapi dalam hati dari Walid bin Mughirah dan juga orang-orang kafir Quraisy, mereka ingin membangun, merenovasi disebabkan karena bencana. Allahu ya'lamu ma fis sudur. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang di dalam dada manusia, termasuk di dadanya orang-orang kafir saat itu. Summa bada'u yahdim. Ya, kemudian baru mulai ya mereka menghancurkan, merubuhkan, meruntuhkan satu demi satu. Ya, bata-bata ya yang saat itu memang sudah jebol, sudah hancur karena diserang banjir, ya kemudian satu persatu dipretelin oleh mereka. Ya, awalnya orang-orang kafir Quraisy itu melihat hanya Walid bin Mughirah saja yang mengerjakan. Mereka tidak berani untuk mengikutinya, mereka tidak berani untuk membantu. Disebabkan kenapa? Khawatir dengan ikopnya. Ya, jangan-jangan Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan adabnya sebagaimana Allah berikan kepada Abraha. Ya, sehingga mereka hanya melihat saja gitu ya. Karena kalau tidak ada terjadi sesuatu baru mereka kemudian membantu Walid bin Mughirah. Sampai akhirnya Walid bin Mughirah ternyata memang tidak terjadi apa-apa, fattabi'uhu, dan mereka pun mengikutinya. Fi hadmiha hatta wassalu biha ila qawaidi Ibrahim. Ya, dan mereka mengikutinya dan kemudian menghancurkan Ka'bah, dalam hal ini adalah merobohkan dinding-dindingnya, hatta wasolu, sampai mereka tiba ya di Ka'bah tersebut, ila qawaidi Ibrahim, sampai qawaid Ibrahim. Yang dimaksud adalah asas pondasi yang dibuat oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam.
Ya, karena sebelumnya tadi sudah disebutkan bahwa Ka'bah pernah terjadi kebakaran. Ya, berarti ini juga pernah direnovasi dan ini sebelum zaman nubuwah, sebelum zaman Nabi alaihi salatu wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di negeri Mekah. Ya, kemudian ini sempat direnovasi. Maka ini beberapa kali terjadi. Maka ada bangunan asli yang dibangun memang oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan juga Ismail, yang kemudian mereka sudah tiba sampai fondasi yang dibangun oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian apa yang terjadi setelah itu? Silakan, monggo, silakan fadhal dibaca di paragraf setelahnya sampai habis ya, sampai sebelum bagian berikutnya ya. Sebelum bagian berikutnya itu salatu qabla al-bi'tsah. Silakan yang ingin membaca boleh mengangkat tangan. Ada? Boleh bantu? Silakan. Kalau tidak ada saya akan tunjuk. Basri, Riyasto, Abu Salma. Silakan. Nah. Silakan Mas Muka Sumaina Tuskun. Ada. Nah. Summa akhadu. Nah. Baik, nah, sahih. Silakan namanya Ismi Sri Hadasto min Telaga Pesona. Min Telaga Pesona. Naam, ahlan wa sahlan. Fadhal. Iqra. Summa akhadhu ila al-akhir. Qala al-mu'allif rahimahullahu summa akhadhu fil bina'i wa khasasu likulli qabilatin juz'an minha wa kana al-ashrafu yahmiluna hijarati ala a'nakihim wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ammuhu al-Abbasu fi man yahmil wa tawalla al-bina'u bina'an rumi ismuhu Bakumun wa daqat bihim nafaqatin tayyibati an itmamiha ala qawaidi Ibrahimah wa akhraju minha nahwu sittata adru'u min jihati ash-shimali wa banu 'alaiha jidaron qasiron alamata annahu minal ka'bati wa hadha al juz'u wal ma'rufu bil hajari wal hatimi walamma wasala al-bunyanu ila mawdu'in al-hajaril aswadi arada kullu ra'ishin an yatasharrafa bi wad'ihi fi makanihi fawaqa'a bainahum al-tanaza'u wal khisami wastamarra arba'atu ayyamin aw khamsatin wa kada yatahawwala ila harbin daimatun fil harami illa an aba amitu ibnu Mughirati al-Mahzumi tadarokha bi hikmatin wa kana asanu rajulun fi Quraisyin faqatarohu alaihim an yahkamu awalan rajulun yadkhulu alaihim min babil masjidi fa
Qabilu Zat. Qabilu Zat. Fa qabilu dzalik wattafaqu alaihi. Baik. Terus lanjut masih. 2 1 2. Nah, halaman 22. Nah. Iya. Wa kana min qadarallahu anna awwalun min dukhuli ba'da hadha al-qararu huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walamma ra'awhu hatifu wa qalu hadha al-aminu radinahu hadha Muhammadun falamma intaha ilaihim fa akhbaruhu khabara akhadha dira'an wa wada'a fihi hajarul aswadi wa amruhum an yatamassaka kullu wahidin minhum bitarfin min ridai wa yarfa'uhu falamma wasala al-hajarul aswadi ila mawdu'ihi akhadahu Nabi sallallahu alaihi wasallam biyadihi wa wada'ahu fi makanihi wa kana hillan hasifan radi bihil al-jami'i. Baik, خلاص أسبوع. طيب شكرا بارك الله فيك وجزاك الله خير للقارئ ولسائر المشاهدين. طيب. Nah, di sini disebutkan pada paragraf setelahnya summa akhadu fil bina'i. Ya, kemudian mereka pun memulai dalam upayanya merenovasi ya Ka'bah al-Musyarrafah. Akhadu di sini yang dimaksud adalah bada'u. Wa khassasu likulli qabilatin juz'an minha. Ya, juz'an minha. Mereka mengkhususkan siapa di sini? Yang dimaksud mereka adalah orang-orang kafir Quraisy. Mengkhususkan bagi setiap kabilah juz'an minha. Punya tugas masing-masing. Bagian tersendiri ya dari Ka'bah tersebut karena masing-masing pengen punya ikut andil ya dalam pembangunan dan merenovasi Ka'bah itu ya supaya semuanya memang ikut bekerja dan bekerja sama dalam membangun setiap kabilah. Wa kana al-ashrafu yahmiluna al-hijarata ala a'naqihim. Ya al-ashraf di mana orang-orang yang mulia, orang-orang yang ditokohkan, orang-orang yang difigurkan yang menjadi pemimpin-pemimpin di masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat. Mereka yahmiluna al-hijarah. Ya mereka membawa al-hijarah, yang dimaksud di sini adalah hajar aswad. Ala a'naqihim, yaitu di atas pundak-pundak mereka. Anak jamak daripada unuk. Ya di pundak-pundak mereka. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ammuhu al-Abbas fi man yahmilu. Ya begitu juga Nabi alaihi salatu wasallam dan juga pamannya Al-Abbas yang Allah berikan hidayah Islam juga ya. Fiman yahmilu, termasuk orang-orang yang ikut membawa al-hijarah tadi. Wa tawalla al-binaa banna'un rumiyun ismuhu Baqum. Nah, kemudian yang menjadi insinyurnya, ya, yang menjadi kontraktornya, yang bertanggung jawab dalam bangunan tersebut adalah banna'un, seorang ya ahli bangunan dari Romawi yang namanya Baqum. Yang namanya Baqum. Ini yang ditugaskan dan bertanggung jawab ya sebagai koordinator ya untuk bisa membangun ya dan merenovasi Ka'bah tersebut. Wa daqat bihim an-nafaqatu at-thayyibatu. Ya, kemudian daqat. Ya, daqat itu dari kalimat dhayiq ya. Kalimat dhayiq maknanya sempit kan ya. Artinya apa? Nafaqah thayyibahnya ini sebagai fa'il daripada daqat. Ini sudah mulai habis. Ya, sudah mulai habis bihim di sisinya orang-orang kafir Quraisy. An itmamiha untuk bisa menyempurnakan bangunan Ka'bah ala qawaidi Ibrahim
sampai kepada qawaid Ibrahim. Ya, pondasi yang dibuat oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Fa akhraju minha nahwa sittata azra'in min jihati syamal. Ya, maka kemudian mereka mengeluarkan dari sebagian Ka'bah itu ya nahwa sekitar sittata azra', ya sekitar 6 hasta, ya 1 hasta dari ujung jari sampai ke siku, sekitar 6 hasta. Di situ tidak dibangun ya karena kekurangan biaya. Anditmamiha, tidak bisa disempurnakan gitu ya. Min jihati syamal, dari sebelah utara. Ya, dari sebelah utaranya. Ya. Wa banau 'alaiha jidaron qasiran. Ya, mereka hanya membangun di atas ya bagian yang ada di sebelah utara tadi, yaitu jidaron qasiran saja. Yaitu dinding yang pendek saja. Alamatan annahu minal Ka'bah, sebagai tanda bahwasanya itu termasuk juga bagian daripada Ka'bah. Tapi hanya di bagian ujungnya saja dibangun hanya dinding yang pendek saja. Wa hadza al-juz'u wal ma'rufu bil hijri wal hatim. Dan ini bagian ini lebih dikenal dengan istilah apa? Hijr wal hatim, atau hatim itu jidarul Ka'bah. Yang dimaksud adalah hatim jidarul Ka'bah, yaitu dinding Ka'bah. Al-hijr sebagaimana yang kita ketahui adalah hijr al-Ismail. Ya, walaupun bentuknya melengkung sekarang gitu ya. Yang kita ketahui di samping dinding Ka'bah sebelah utara ada dinding yang melengkung yang disebut sebagai hijr al-Ismail, dan siapa saja yang masuk ke dalamnya kemudian sholat di dalamnya seperti dia sholat di dalam Ka'bah, karena itu bagian daripada Ka'bah, karena kurangnya biaya saat itu. Ya, sehingga tidak sesuai dengan apa yang ada dalam bangunan Ka'bah itu sendiri. Walamma wasala al-bunyanu ila mawdi'il hajaril aswadi, maka tatkala bunyan, bangunan tersebut sudah sampai kepada maudhi. Ya, maudhi adalah isim makan dan isim zaman, yaitu tempat diletakkannya gitu ya. Tempat diletakkannya dari kalimat wada'a. Wada'a adalah meletakkan, maudhi isim zaman dan makannya, yaitu tempat diletakkan hajar aswad. Ila maudhi'il hajaril aswad, yaitu tempat diletakkannya hajar aswad. Arada kullu ra'isin an yatasharrafa biwad'ihi fi makanihi. Ya, setiap rais, yaitu pemuka-pemuka dan tokoh-tokoh daripada Quraisy, mereka an yatasharrafa biwad'ihi, mereka ingin dimuliakan, ya, mereka ingin yatasharraf, mereka ingin menjadi mulia dengan cara apa? Meletakkan hajar aswad tersebut di posisinya, ya, di tempatnya. Fa waqa'a bainahum at-tanazzu' wal khisam. Sampai karena semuanya masing-masing punya kepentingan, semuanya sama-sama pengen, semuanya sama-sama menginginkan hal yang sama, kemudian fawaqa'a bainahum at-tanazzu'u wal khisam, terjadi pertengkaran, perselisihan, rebutan, karena masing-masing di antara mereka ingin melakukan hal yang sama. Wastamarra arba'ata ayyamin aw khamsatan, maka ini berlangsung terus selama 4 hari ya. Dan atau 5 hari berlangsung terus pertengkaran ini. Kenapa? Masing-masing ingin melakukan hal yang sama. Ini sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya, antar kabilah ya, adu gengsi ya. Kemudian sangat fanatisme dan sangat hizbi terhadap grupnya masing-masing, kabilahnya masing-masing. Wa kada yatahawwalu ila harbin damiyatin fil haram. Ya, kada di sini yang dimaksud af'alul muqarrabah. Yang maknanya apa? Hampir yatahawwal. Tahawul maknanya adalah berubah. Ila harbin damiyatin, yaitu kepada peperangan yang menimbulkan pertumpahan darah fil haram, di haram. Ya, bahkan ini tempat yang disucikan dan tidak boleh adanya pertumpahan darah di situ. Hampir saja terjadi. Illa ana aba Umayyah ibn al-Mughirati al-Makhzumiyyi tadarakaha bihikmatin. Sampai akhirnya Aba Umayyah bin Mughirah al-Makhzumi, dia bisa mendapatkan ide yang bijaksana. Mendapatkan ide yang bijaksana. Bahasa kerennya adalah win-win solution. Ya. Wa kana asannu rajulin fi Quraisyin. Di mana Abu Umayyah ibn al-Mughirah ini asannu rajulin. Asannu rajulin bermakna laki-laki yang paling tua. Senior gitu lah ya. Manula gitu ya. Fi Quraisy, di negeri Quraisy. Faqtaraha alaihim an yuhakkimu awwala rajulin yadkhulu alaihim min babil masjid. Ya, kemudian dia melakukan iktirah. Ya, kasih masukan, kasih saran, berikan usul kepada mereka. Ya, orang-orang kafir Quraisy. An yuhakkimu awwala rajulin, untuk memutuskan
Ya, kalau begitu begini aja. Siapa laki-laki yang masuk duluan melalui pintu masjid itu, ya berarti itulah orang yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Ya, siapa laki-laki yang datang ke masjid tersebut melalui pintu masjid, berarti orang itulah orang yang mukhtar, orang yang terpilih, ya untuk meletakkan Hajar Aswad. Ya sampai akhirnya usul ini diterima. Faqabilu dzalika, mereka pun menerima usulan daripada Abu Umayyah bin Mughirah. Fattafaqu alaih, dan mereka pun bersepakat atasnya. Wa kana min qadrillah anna awwala man dakhala ba'da hadzal qarar huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana min qadrillah, sudah termasuk takdir, qadarullah. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan anna awwala man dakhala, orang yang pertama kali masuk ba'da hadzal qarar, setelah ditetapkannya keputusan tadi, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata orang tersebut adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang masuk pintu masjid setelah kesepakatan tersebut dibuat. Falamma ra'auhu, maka tatkala mereka melihat Nabi alaihi salatu wasallam, hatafu bimana sahu, mereka teriak. Ya, ketika Nabi sudah masuk ke dalam masjid, kemudian itu sesuai dengan kesepakatan dan keputusan yang sudah mereka buat, bahwasanya orang yang pertama kali masuk dari pintu tersebut, orang itu orang yang berhak untuk memberikan dan meletakkan Hajar Aswad. Hatafu, mereka kemudian berteriak. Wa qalu, dan mereka mengatakan, hada al-amin wa radinahu. Ini adalah al-amin, orang yang jujur. Wa radinahu, dan kami ridho kepada dia. Kami ridho kepada dia. Padahal saat itu Nabi SAW sudah berusia 35 tahun, sebagaimana yang tadi sudah disampaikan di awal. Ya berarti alamatun nubuwah sejak tahun tanggal 25 atau usia beliau 25 tahun ini sudah lewat. Ya hada Muhammadun, ini adalah Muhammad. Falamma intaha ilaihim, maka tatkala Nabi SAW sudah datang kepada mereka, ya, sampai kepada mereka, wa akhbaruhu al-khabara, mereka pun mengkhabarkan, menceritakan kabarnya. Akhadha ridaan, kemudian mengambil rida atau selendang. Wa wada'a fihi al-hajar, ya, kemudian meletakkan di dalamnya di selendang tersebut al-hajar, yaitu batu, ya, al-aswad atau Hajar Aswad tersebut. Wa amarahum an yumsika kullu wahidin minhum bitarfin minar rida. Ya, kemudian memerintahkan kepada mereka an yumsika, yaitu untuk memegang kullu wahidin minhum bitarfin minar rida, yaitu setiap ujung-ujung daripada selendang tersebut, dan kemudian mengangkatnya. Sampailah ini merupakan keputusannya bijaksana yang dibuat oleh orang-orang kafir Quraisy yang menjadi win-win solution dan semuanya ikut berkecimpung di dalamnya. Sampai singkat cerita, Hajar Aswad kemudian diletakkan pada posisinya dan semua kabilah ikut mengangkat, akan tetapi Nabi SAW yang meletakkan pada posisinya. Dan sampai akhirnya Ka'bah al-Musyarrafah kemudian dibangun, kemudian direnovasi, kemudian jadilah sebagaimana yang kita saksikan sekarang, ya, sebagaimana yang kita jadikan sebagai tempat tawaf yang sudah kita rindukan, ya, selama 2 tahun lebih ini kita mungkin dibatasi untuk pergi ke sana, dan juga masih ada pembatasan dari pemerintah Saudi. Mudah-mudahan suatu saat Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kita untuk kembali berkunjung ke Baitullah, yaitu ke rumahnya Allah Azza wa Jalla, bukan hanya memandang melalui video, film dan lain-lain, tapi datang langsung, melihat secara langsung bagaimana kemegahan, kebesaran, kedahsyatan, kekuasaan Allah Azza wa Jalla melalui Ka'bah al-Musyarrafah. Tapi insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke dalam sirah Nabi SAW, perjalanan hidup beliau qabla bi'tsah, ya. Sekali lagi bagi para pemirsa Hasan TV di mana saja antum sekalian berada, bisa berinteraktif, ya, setelah jeda pariwara, yaitu melalui layanan telepon di 081190079112 atau di layanan chat WA 081190079113. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Karena itulah para ulama mengatakan mempelajari sirah atau perjalanan orang-orang terdahulu menjadi sesuatu yang sangat penting karena bisa menguatkan hati sekaligus bisa melembutkannya. Syukran wa jazakumullah khairul jazak kepada para pemirsa Hasan TV di mana saja antum sekalian berada yang bisa menyimak, menyaksikan, menonton
acara kesayangan kita di Surah An-Nabawiyah yang mengutip dan mengambil sebuah kitab yang berjudul Rawdatul Anwar fi Siratin Nabi Al-Mukhtar yang ditulis oleh Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakpuri rahimahullah ta'ala. Saya ucapkan ini terus berulang karena mudah-mudahan pahala yang besar bisa mengalir kepada beliau rahimahullah atas segala jasa-jasanya mengumpulkan ya berbagai macam data, laporan, riwayat yang ditulis oleh orang-orang terdahulu ya. Bayangkan orang di zaman sekarang kemudian mencari faedah yang banyak dan juga pelajaran yang berharga dari orang-orang yang hidup jauh-jauh hari sebelum orang itu ya. Maka ini sebuah ijtihad yang sangat luar biasa, kesungguhan yang sangat luar biasa yang diberikan oleh beliau yaitu Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakpuri. Sampai sekarang kita tinggal menikmati menu-menunya saja. Baik, nah, silakan barangkali ada yang ingin bergabung, kami persilahkan. Sebutkan dengan siapa di mana? Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Ya, silakan. Barakallahu fiik. Wa fiik barakallah. Dari Firliana di Situbondo. Di Situbondo, nama ahlan. Afwan Ustaz, ini pertanyaan titipan Ustaz. Bagaimana hukumnya kan di sini kalau merayakan bulan Maulid itu yang merayakan hari kelahiran Nabi itu kan masjid itu dipenuhi dengan makanan begitu ya Ustaz ya. Baik jamaahnya itu maupun penceramahnya semuanya itu kan makan-makan di masjid. Itu bagaimana hukumnya Ustaz? Okay. Dan yang kedua ya. Dan yang kedua kalau merayakan hari kelahiran Nabi itu yang bagaimana yang benar ini Ustaz? Mohon penjelasan. Syukron jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Walaupun suaranya agak tersendat tapi ada beberapa yang saya pahami ya dari pertanyaan. Ini diantaranya disampaikan oleh ibu dari Situbondo ya. Tadi namanya tidak saya dengar. Dari Situbondo Jawa Timur ya. Masya Allah ada yang dari Bondowoso, ada yang dari Jawa. Dari Bondowoso dan Situbondo subhanallah ya. Saya ucapkan jazakumullah khairal jaza atas atensinya menyimak dan memperhatikan program kesayangan kita Sirah Nabawiyah ini. Baik, bagaimana tentang hukum bagi orang yang merayakan Maulid Nabi ya, juga dengan makanan, hidangan dan lain-lain yang biasanya kita ketahui sebagaimana uruf yang terjadi pada perayaan tersebut, itu pasti banyak makanan-makanan, hidangan-hidangan, besek, berkat ataupun apapun namanya yang berkaitan dengan sesuatu yang kita konsumsi. Ya, bagaimana dari sisi perayaannya? Perayaannya tentu sudah banyak yang para asatidz lain yang sudah menjelaskan tentang hal tersebut ya, bahwa ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW dan tidak pernah diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Para masyayikh ketika mereka ditanya juga tentang perayaan Maulid Nabi ini ya, di sini mereka terus menjawab dengan mengatakan law kana khairan lasabaquna ilaih. Seandainya ini adalah kebaikan, niscaya orang-orang terdahulu mereka orang-orang yang paling harus, orang-orang yang paling semangat, orang-orang yang paling sungguh-sungguh dalam mengerjakan perintah Nabi SAW. Kan tapi tidak ada riwayat-riwayat yang mengatakan hal tersebut. Ya, bahwa mereka merayakan, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Nabi SAW dan seterusnya. Itu di satu pihak. Kemudian di pihak yang lain, ya pernah kita baca ketika Nabi SAW waktu dilahirkan, yaitu maulidnya Nabi SAW. Yaitu masa kelahirannya Nabi SAW. Nabi SAW di dalam kitab syarah yang kita baca ini ada dua ya riwayat yang mengatakan beliau dilahirkan tanggal 9, ada yang mengatakan tanggal 12. Akan tetapi yang dipahami oleh sebagian besar kaum muslimin di negeri kita, Nabi SAW dilahirkan pada tanggal 12. Padahal pendapat yang rajih adalah pada tanggal 9. Ya, ini menjadi pembuktian bahwasanya yang dirayakan pada tahun tersebut atau pada tanggal tersebut di sini ada perbedaan. Ya, sementara para ulama ahli sejarah mengatakan tanggal 9, kemudian yang kita pahami adalah tanggal 12. Terlepas daripada itu adalah atensi daripada perayaannya, ya, urgensi daripada perayaan tersebut. Sekali lagi ini tidak pernah dicontohkan oleh orang-orang terdahulu, maka pantang bagi kita untuk mengerjakannya karena ini berkaitan dengan ibadah. Ya, berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan masalah usul, ya, berkaitan dengan suatu yang sudah dicontohkan dan ada yang mencontohkan yang harus diikuti, ya. Inilah pentingnya kita berittiba kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Allah alam. Tentu kemudian bagaimana tentang makanan-makanannya?
Ya, makanan-makanan secara zat makanannya tentu saja halal, ya. Secara zat makanannya selama makanan tersebut bukan merupakan makanan yang diharamkan, tentu saja boleh untuk dikonsumsi. Masalahnya bagaimana apakah orang yang memakan atau mengkonsumsi makanan-makanan yang dari kegiatan-kegiatan seperti itu, bagaimana hukumnya dan seterusnya, gitu ya. Ini tentu saja berkaitan dengan satu lagi zat yang kita makan dan kita konsumsi, walaupun itu dihidangkan, saya yakin adalah sesuatu yang halal, ya, untuk dimakan, ya, halal untuk yang dimakan. Adapun perayaan-perayaan, kemudian apalagi mereka berkeyakinan bahwa adanya kehadiran Nabi SAW, ini yang harus dipertanyakan. Nah, maka para ulama mengatakan ini sebagai bagian daripada bentuk sesuatu yang diada-adakan atau sesuatu yang dibuat-buat dalam urusan agama. Wallahu a'lam. Taib. Kemudian bagaimana merayakan kelahiran Nabi SAW? Ya, tentu saja tidak ada perayaan-perayaan khusus, ya. Tidak ada contoh-contoh khusus yang dicontohkan oleh para sahabat ketika Nabi SAW ya ini dilahirkan. Ya, selain kegembiraan yang dilakukan oleh para keluarganya, para sahabatnya, ya, yang ketika Nabi SAW dilahirkan, ya, paman-paman Nabi merasa gembira. Ya, tapi tidak ada perayaan-perayaan khusus yang dilakukan oleh mereka, baik keluarganya maupun para sahabatnya. Allahu a'lam. Tapi faedah yang bisa kita pelajari pada kesempatan hari ini, ya, tidak terlalu banyak, ya. Saya berikan faedah-faedah pentingnya saja. Ya, di antaranya adalah Nabi SAW tadi kita bahas memiliki beberapa anak, ya, memiliki beberapa anak, ya. Anak merupakan amanah dan salah satu sumber kebahagiaan rumah tangga. Baik. Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada beliau dengan Khadijah 6 orang anak. Ya, anak merupakan amanah yang Allah berikan kepada beliau. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala jadikan kehilangan anak Qasim, Ibrahim dan juga Abdullah, 3 orang anak Nabi yang putra-putra, yang laki-laki ini semua Allah ambil. Tapi bagaimana Nabi SAW bisa dengan sabar, bisa dengan ikhlas menerima semua ujian dari Allah Azza wa Jalla. Ya, bahkan Nabi SAW ditinggalkan seluruh anaknya kecuali Fatimah saja. Ya kan, tapi Nabi SAW bersabar dengan ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian yang kedua adalah tentang tauhid yang mantap dari sisi rububiyah. Dari sisi rububiyah. Orang musyrik terhadap Allah Ta'ala. Nah, tauhid rububiyah yang dimiliki oleh orang-orang musyrik sangat mantap. Ya, sebagaimana yang kita baca dan kita ketahui tadi, bagaimana tentang mereka sangat takut Allah Subhanahu wa taala akan berikan iqab kepada mereka ketika Ka'bah itu akan dihancurkan, dan mereka meyakini bahwasanya Ka'bah adalah Baitullah, rumah Allah. Ya, dan mereka mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sang Khalik yang menciptakan segala sesuatu. Akan tetapi dari sisi tauhid uluhiyahnya mereka kacau balau, menjadikan Allah Subhanahu wa taala tandingan, mempersekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah, yang membuat tauhid rububiyahnya ini tidak berarti, tidak bermanfaat, dan tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Maka ini sekaligus pelajaran penting dan faedah berharga dalam kehidupan kita, bagaimana kita berislam, bagaimana kita berakidah sahihah, bukan hanya sekedar mengakui Allah sebagai pencipta, pemberi rezeki, menghidupkan, mematikan dan seterusnya, kan, tetapi lebih daripada itu, ya, kita beribadah kepada Allah dan memperuntukkan semua peribadatan tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita ingin menjadi Islam yang kafah, orang-orang muslim yang ibadah-ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini sedikit faedah yang bisa kita ambil dari 2 poin yang kita pelajari pada kesempatan malam hari ini, yaitu putra-putri dari Nabi SAW, kemudian juga renovasi Ka'bah, dan juga pengambilan hukum yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy yang membuktikan bahwa Nabi SAW bisa diterima di tengah-tengah mereka sebagai orang yang menjadi al-amin, orang yang terpercaya, jauh dari khianat, tipu muslihat, dusta dan seterusnya. Ya kan, tapi kita bisa mengambil ibrah yang berharga dan pelajaran yang berharga dari cerita-cerita tersebut.
Cerita ini bukan dongeng, bukan fiktif, akan tetapi kisah ini adalah kisah nyata yang Allah Subhanahu wa taala ingin jelaskan kepada kita dan mengambil pelajaran sebanyak-banyaknya tentang cerita tersebut. Semoga bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yang salah dari diri saya pribadi dan godaan syaitan yang terkutuk ya. Kita akhiri pertemuan kita pada episode kali ini. Insyaallah taala Allah mudahkan untuk bisa bertemu pada episode selanjutnya. Naktafi bihadzal qadar bidu'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.